Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Mix ID bersama gue Fahmi. Dan di video kali ini akhirnya gue bisa menyelesaikan video untuk review si gamepad yang satu ini, yaitu adalah Gamester X2. So, langsung aja kita masuk ke video reviewnya. Nah, Gamester X2 ini merupakan gamepad berjenis teleskopik. Bentuknya ini bisa dibilang mirip banget sama Joy-Con-nya Nintendo Switch. Bedanya gamepad ini berwarna putih untuk bagian bodinya, tapi tetap ada aksen merah biru di bagian bawah analognya. Untuk desainnya sih gue suka loh, beneran ya. Bodinya terbuat dari plastik, build quality-nya emang terkesan biasa aja sih. Nggak terasa solid, tapi ya nggak jelek juga. Walaupun bagi gue ini sangat beresiko ya buat Gamester itu untuk kasih warna putih. Karena gue yakin ini warnanya pasti akan menguning dan akan cepat kotor juga. Di bagian depannya ini kita akan melihat layout yang sama persis seperti Joy-Con-nya Nintendo Switch. Analognya di bagian kiri atas dan kanan bawah, serta tombol action dan D-pad yang semuanya dipisah-pisah yang bentuknya bulat-bulat gini. Untuk D-pad ini sebenarnya agak jarang ya ada gamepad yang D-padnya kayak gini. Tapi karena ini kiblatnya itu ke Joy-Con Nintendo Switch, jadi ya emang bentuknya kan kayak gini juga tuh si Joy-Con Nintendo Switch. Jadi emang ini tuh bener-bener 100% mirip banget ke Joy-Con-nya Nintendo Switch. Nah udah gitu ada juga tombol G dan tombol S yang berfungsi itu sebagai tombol start dan tombol select. Tapi bedanya ini beda penyebutan aja ya. Kalau di Gamester ini G sama S, kalau di gamepad lain itu start sama select. Lalu ada juga home button dan screenshot button yang pas gua pencet ini kok layar gua malah mati ya. Gua nggak tahu kenapa, tapi di Pocophone F1 gue ini tombol screenshot ini berubah menjadi tombol power. Jadi kalau kalian mau matiin ataupun nyalain layar, kalian bisa mencet tombol ini. Gue juga nggak tahu deh kenapa ini bisa begini. Ada juga LED indikator untuk mode dan LED indikator untuk charging. Tapi gamepad ini nggak ada baterainya ya. Charging di sini tuh cuma penanda kalau kalian lagi ngecharge HP kalian ketika kalian sedang menghubungkan ke gamepad ini. Jadi yang di-charge itu HP-nya bukan gamepadnya. Di bagian belakang ini ada logo Gamester dan ada lapisan karet berwarna hitam agar ini tuh fungsinya biar gripnya lebih enak dan nggak licin ya. Holder di gamepad ini bisa menampung smartphone hingga panjangnya itu 167 mm. Tapi kok setelah gue baca di web Gamesternya versi 2021 itu bisa sampai 173 mm. Gue juga nggak tahu ini kenapa, mungkin nanti dia di unit-unit yang batch selanjutnya akan dibuat untuk lebih panjang lagi ya, karena mungkin HP-HP zaman sekarang kan semuanya udah gede-gede tuh. Jadi mungkin di batch selanjutnya itu ukurannya akan jadi lebih panjang lagi ya, dan lebih bisa menampung HP-HP yang ukurannya lebih gede. Oh ya, untuk cek ukuran HP kalian itu caranya gampang banget. Kalian tinggal pergi ke GSM Arena, lalu kalian cari aja di situ nama HP kalian, atau kalau mau gampangnya kalian ke Google lalu kalian cari HP nama kalian, pasti GSM Arena. Nanti di bagian bodinya itu ada tulisan dimension. Nah, nanti di situ baru ada deh kelihatan panjang HP kalian berapa. Jadi jangan nanya lagi, "Bang, di HP ini muat gak buat ke gamepad ini?" Lu cari aja sendiri, jangan males ya. Oh iya, untuk holder gamepad ini juga dilapisin karet, yang ini tuh karetnya lembut banget, dan di bagian tengahnya itu kayak ada logo Gamester dikelilingi oleh tekstur heksagonal gitu. Keren deh. Dan di bagian kanan kirinya ini ada karet yang nonjol-nonjol gitu. Ini tuh sebenarnya bikin HP kita itu speakernya nggak kehalang kalau misalkan kalian lagi pakai gamepad ini. Kan kalian nggak bisa pakai headset tuh. Jadi di sini fungsinya itu untuk supaya speaker HP kita itu nggak kehalang ya. Jadi suaranya itu tetap keluar walaupun bagian atas dan bawah si HP itu ketutupan. Overall sih gue nggak ada masalah sama body dari si Gamester X2 ini. Dipakainya juga nyaman banget. Akan tetapi karena ini gamepad teleskopik, jadinya kalian nggak bisa naruh kipas ataupun pendingin lainnya saat kalian itu lagi main game pakai gamepad ini. Dan HP kalian itu bakal berasa jadi panas banget. Panas banget. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling penting dari sebuah gamepad, yaitu adalah tombol dan analognya. Analog kirinya ini di bagian atas dan analog kanannya ada di bagian bawah. Gua suka banget dengan layout kayak gini karena pas gua lagi main itu berasa mantap dan nggak bikin jempol kanan gua pegel. Nggak kayak IPG 9167 yang analognya di atas semua.
Analognya ini ukurannya juga sedang ya, walaupun nggak terlalu gede tapi ini nggak terlalu kecil juga gitu. Pokoknya ukurannya cukup pas lah ya. Dan ini tuh analognya super mulus dan super akurat. Mantep banget deh buat analognya. Gue sih nggak ada masalah sama sekali ya sama analog ini karena gue puas banget dengan analog yang ada di Gamester X2 ini. Gue suka banget analognya dan rasanya beda jauh banget sama analog IPEGA 9167 dan Saitake 7007. Ya wajar juga sih karena si Gamester ini kan harganya jauh di atas mereka ya. Mungkin yang bisa nyaingin itu adalah si FlyDigi W2 ya. Ini gue lihat-lihat sih si FlyDigi dan Gamester ini analognya sama-sama akurat. Cuma si FlyDigi itu kan analognya lebih kecil dan nggak bisa dipencet sebagai L3 dan R3. Tapi analog di Gamester X2 ini tetap unggul karena dia bisa dipencet sebagai L3 dan R3. Sedangkan di FlyDigi nggak bisa. Nah untuk action buttonnya emang sih tombol ini agak kecil. Tapi ini berasa empuk dan clicky. Enak banget deh. Dan untuk penanda ABXY-nya ini kayak di emboss gitu tapi ke dalam nih. Ini namanya apa ya? Kalau gue cek di Google sih di deboss gitu ya. Jadi kayak kedalamin gitu ya. Jadi ini nggak bakalan hilang kayak hasil print yang mungkin bisa luntur ya, tapi sayangnya ini nggak ada backlightnya. Jadi kalau lu main malam ya susah buat ngelihat huruf ABXY-nya. Oh ya, karena ini pakai layout Nintendo, jadi ABXY-nya itu nggak biasa ya. Karena kalau di gamepad lain kan ABXY-nya pakai layoutnya Xbox, tapi di gamepad ini ABXY-nya pakai layoutnya Nintendo. Jadi agak kebalik antara A dan B, lalu X dan Y-nya itu kebalik. Untuk D-pad buttonnya ini juga sama persis kayak action button tadi, empuk, clicky, dan enak banget. Tapi sayangnya karena ini D-pad, gue lebih suka model D-pad yang nyatu kayak punya si FlyDigi. Sedangkan di Gamester ini itu menggunakan bentuk yang sama seperti di Joy-Con, dan di Joy-Con sendiri itu orang-orang cukup banyak komplain bahwa kenapa sih harus dipisah-pisah kayak gini. Jadi buat main game-game platformer ataupun main game-game fighting itu jadi kurang enak aja gitu. Nah untuk trigger buttonnya atau tombol L1 dan R1-nya ini berasa clicky dan enak juga. Ya gue sih nggak ada masalah sama sekali sama tombol dan analognya. Semuanya enak dan nggak berasa murahan. Beda banget sama gamepad yang harganya ada di bawah ini. Contohnya seperti IPEGA 9167 dan Saitake 7007. Untuk tombol-tombolnya ini semuanya juga clicky ya. Kalau kalian perhatikan dari tadi gue ngomong clicky karena emang semua tombolnya pas dipencet itu cetek gitu cuy. Mantep cuy. Sekarang kita langsung aja pairing si Gamester X2 ini ke HP. Nah cara pairingnya ini gampang banget karena ini gamepad pakai USB Type-C bukan pakai Bluetooth. Jadi caranya kalian tinggal colok aja HP kalian ke Type-C yang ada di gamepad ini dan kalian langsung akan otomatis terhubung. Oh ya, USB Type-C di Gamester X2 ini tuh bisa sedikit dinaik turunin dan ini gamepadnya nggak ada baterai ya seperti yang gue bilang tadi. Jadi gamepad ini nggak perlu di charge dan dayanya itu ngambil dari smartphone. Tapi tenang aja, dayanya ini kecil kok, nggak terlalu besar. Jadi harusnya sih nggak akan ngasih perbedaan yang cukup signifikan kepada baterai HP kalian. Dan karena ini menggunakan Type-C bukan menggunakan Bluetooth, Gamester ini ngeklaim kalau misalkan si gamepad ini tuh delaynya bakalan minim banget. Tapi pas gua pakai sih nggak terlalu terasa bedanya sama gamepad Bluetooth yang biasa gua pakai. Gamepad ini punya dua mode yang bisa kalian pakai. Pertama kali terhubung di sini kalian akan masuk ke dalam mode X input atau si Gamester ini nyebutnya mode XNS. Dan untuk LED indikatornya ini berwarna biru. Di sini kalian bisa memainkan game-game Android yang sudah support gamepad. Lalu di sini kalian juga bisa bermain game-game emulator. Dan kalau kalian tekan tombol Home plus G, kalian akan masuk ke dalam mode kedua, yaitu mode G-Touch, di mana kalian bisa memainkan game-game Android yang nggak support gamepad seperti Genshin Impact ataupun PUBG menggunakan aplikasi Gamester World untuk mappingnya. Tapi kalian harus upgrade dulu firmware Gamester X2 kalian di aplikasi Gamester World. Pengalaman gue saat main pakai gamepad ini sih, gue main game yang nggak support gamepad kayak CODM ataupun Genshin Impact, ini semuanya berjalan mulus banget, lancar, gak ada masalah, semuanya enak banget. Pas gue main CODM aimingnya itu mantep karena ini akurat dan mulus banget. Lalu pas gue main Genshin Impact juga enak banget. Mungkin
cuman masalahnya cuma satu sih ya, suhu HP gue itu bakal jadi panas banget. Ataupun gue main game-game emulator kayak Monster Hunter Double Cross di 3DS pakai Citra 3DS emulator, atau bahkan main Katana Zero pakai XNS Nintendo Switch emulator. Semuanya berjalan lancar, mulus, tanpa kendala ya. Pokoknya ini gamepad mantep lah ya. Sekarang gue bahas dulu nih hal yang jadi salah satu nilai jual dari si Gamester X2 ini, yaitu gamepad ini adalah satu-satunya gamepad yang support XNS Nintendo Switch emulator di Android. Iya bener, Nintendo Switch emulator sekarang udah ada di Android. Di XNS ini kalian bisa ngejalanin game-game Nintendo Switch, akan tetapi untuk saat ini terbatas untuk smartphone flagship aja. Gua pakai Pocophone F1 dengan Snapdragon 845 dan 6GB RAM. Ini cuma kuat mainin game-game ringan aja semacam Celeste ataupun Katana Zero. Emang udah lumayan juga sih game-game 3D yang bisa jalan di XNS ini. Contohnya kayak CTR Remake ataupun Sword Art Online Hollow Realization ataupun Bayonetta 2. Tapi cuma bisa dimainin di smartphone flagship aja dengan SoC itu minimal ya Snapdragon 855 dan RAM-nya itu yang direkomendasikan oleh XNS itu adalah 12GB. Jadi emang wajib banget pakai smartphone flagship yang beneran flagship, bukan mantan flagship macam Pocophone F1 gue ini ya. Untuk harganya sendiri, jujur sih ini gamepad emang mahal banget, harganya ini nyentuh 1 juta. Dan untuk seukuran gamepad ini gue rasa sih mubazir ya kalian ngeluarin 1 juta cuma buat beli gamepad aja. Ya, jadi sekarang kita masuk ke kesimpulan aja deh. Gamepad ini worth it apa enggak sih? Jawaban gue tergantung. Kalau misalkan kalian punya HP flagship dengan minimal Snapdragon 855 dan RAM kalian itu di atas 8GB, boleh-boleh aja ambil ini gamepad. Karena kalian bisa sekalian nyobain juga gitu XNS emulatornya ini. Tapi kalau kalian cuma punya HP mid range gitu ya kan, menurut gua sih FlyDigi W2 itu dengan harga 600 ribuan lebih worth it dibandingkan kalian beli Gamester X2 ini yang harganya 1 jutaan. Apalagi kalau kalian masih pakai HP yang harganya 3 jutaan yang SoC-nya itu masih pakai SoC mid range, mungkin sekitar Snapdragon 732 atau 845 kayak gue ini. Ya menurut gue sih nggak worth it banget ya buat beli gamepad ini. Apalagi kalau alasan kalian itu mau nyobain XNS emulator tapi HP kalian itu masih HP mid-range ya. Ini alasan udah konyol banget sih, udah nggak masuk akal banget. Sekalipun mau dipaksa main ya palingan kalian cuma bisa main game-game indie macam Celeste ataupun Katana Zero. Ya gue nggak bilang gamenya jelek ya, itu game bagus banget. Tapi itu termasuk game ringan. Kalau misalkan kalian main XNS kan kalian pasti berekspektasi bisa main game-game yang grafiknya bagus dan memukau gitu ya kan. Tapi nyatanya di sini kalian nggak bisa. Tapi ya itu balik lagi sih ke keputusan kalian masing-masing. Kalau kalian mau maksain, yo wes silakan, duit kalian bukan duit gua. Jadi ya terserah kalian. So mungkin sampai sini aja dulu kali ya video review gua untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan yang paling penting subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.